Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para romo yai, para ibu nyai, baik yang sudah kundur maupun yang masih berada di lokasi ini. Khususnya yang saya hormati Sohibul Bait, Rektor Unisnu beserta jajarannya yang tadi diwakili oleh WR3. Yang saya hormati khusus panitia penyelenggara Festival Hari Santri, Seminar Festival Hari Santri. Ada guru saya Kiai Haji Rosip, beliau mantan ketua RMINU Jeporo ya. Beliau senior tapi kelihatan awet muda. Alhamdulillah. Juga para narasumber yang lain, para kiai, ada Kiai Maksum, ada Ibu Ustadzah Murniati, ada Ustadz Nur Hidayat. Soalnya nggak adil dari tadi dipanggilnya ada Kiai, ibunya pas giliran beliau Pak DPR nggak ada Ustadz, nggak ada Kiai. Jadi saya kasih gelar Ustadz Nur Hidayat biar jangan pilih kasih lah. Saya langsung ini to the point saja karena tadi secara akar sosiokultural politik itu sudah dibahas yang luar biasa ya oleh Ibu Murniati. Tepuk tangan untuk Ibu Murniati. Mestinya tadi Ibu Murniati yang lama saja biar saya sebentar. Dalam kesempatan kali ini bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ibu nyai, para ustadz-ustadzah, mahasiswa-mahasiswi, para narasumber, izinkan saya untuk mengkaji membidik fatwa resolusi jihad dalam perspektif maqasid syariah. Tentu dalam konteks ini kita bagaimana reaktualisasi fatwa resolusi jihad di era modern perspektif maqasid syariah. Kita berbicara fatwa resolusi jihad jelas tidak bisa lepas dari yang namanya berbicara santri. Oleh karenanya sebelum berbincang tentang masalah fatwa resolusi jihad, sudah semestinya kita berbincang tentang siapakah komunitas santri itu. Saya waktu tahun berapa ya, 2000 berapa, saya masih kuliah S2. Saya nulis opini yang sangat bagus, saya muat di website PBNU Online, kemudian tayang ulang di versi cetak koran Duta Masyarakat, korannya Jawa Timur waktu itu. Sekarang kayaknya korannya sudah enggak ada. Itu arsip korannya saya masih ada, itu link itu di perpustakaan UIN, Universitas Malang itu ada. Judulnya apa? Peta Kemajmukan Santri. Itu tulisan saya itu sangat bagus sekali. Dalam artikel tersebut saya mengkritik teori gagasan Clifford yang mengatakan istilah ada santri abangan dan lain sebagainya. Nah, juga yang belakangan viral memenya Gusmus, santri itu bukan hanya ada yang di pesantren tapi yang juga yang di luar pesantren tapi akhlak. Jauh sebelum meme itu beredar di medsos saya sudah menulis judulnya Peta Kemajmukan Santri. Apa yang dimaksud peta kemajmukan santri? Dalam artikel tersebut saya membagi komunitas santri itu ada dua. Bukan santri putra, santri putri, bukan. Kok dua disangkanya santri putra, santri putri. Apa? Pertama itu santri profesi. Yang kedua itu santri kultural. Apa yang dimaksud dengan santri profesi? Santri profesi itu adalah sejak awal sebelum era kemerdekaan, di sana ada segolongan komunitas yang berada menempuh pendidikan di pondok pesantren
profesinya santri, maka kemudian mereka bergelar santri. Itulah santri profesi. Dalam waktu yang bersamaan, di luar pondok pesantren kita sering menyebut istilah santri. Contoh, walaupun dia tidak mondok tapi akhlaknya akhlak santri. Oh, walaupun dia itu bukan kiai tapi dia keluarga itu keluarga santri. Betul enggak? Oh, walaupun dia itu bukan lulusan pesantren tapi keluarga itu keluarga santri. Itu sering berlaku. Itu namanya apa? Santri kultural. Karena berada di sebuah lingkungan yang masyarakat dia itu terkenal religius, akhlaknya bagus, taat beribadah, walaupun bukan keluarga kiai, walaupun bukan keluarga lulusan pesantren, oleh masyarakat sekitar sering disebut santri. Artinya apa? Kultural masyarakat setempat memberikan gelar kehormatan kepada orang tersebut atau keluarga tersebut itu sebagai santri, walaupun dia bukan kelulusan pesantren, bukan lulusan bukan keluarga kiai pesantren. Itulah yang dinamakan santri kultural. Saya ulangi, santri profesi adalah gelar bagi mereka yang memang profesinya adalah elit santri yang menempuh strata pendidikan di pondok pesantren atau lulusan pesantren, sedangkan santri kultural adalah sebuah gelar kehormatan religius bagi sebuah keluarga religius oleh masyarakat setempat. Makanya wajar kemudian belakangan ada meme-meme di medsos. Santri itu bukan hanya yang belajar di pesantren, tapi juga di luar pondok pesantren. Selanjutnya, Hari Santri Nasional milik siapa? Waktu baru pertama diadakan peringatan Hari Santri Nasional 12 Oktober. Di medsos viral, waktu itu 2015 saya masih belum selesai doktornya, karena baru selesai dokter saya itu 2017, saya itu masih angetan. Masih kinclong corone. Nah, ada sejumlah kawan dari non-NU, saya nggak perlu menyebutkan ormasnya. Hari Santri itu bukan miliknya bangsa Indonesia, malah Hari Santri itu hanya miliknya orang NU. Saya jawab, berarti Anda tidak mengerti konstitusi negara. Tahukah Anda bahwa Hari Santri itu ditetapkan berdasarkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2015. Apa yang sudah menjadi Kepres berarti itu adalah sebuah kewajiban semua bangsa dan negara Indonesia. Hari Santri SK-nya bukan dari Ketua PBNU, bukan, tapi dari Presiden. Lantas kata dia, kenapa kan yang merayakan cuma orang NU? Itulah hebatnya orang NU, saya bilang. Orang NU punya nasionalisme tinggi, kesadaran untuk merayakan Hari Santri, sementara ormas di luar NU belum punya kesadaran untuk merayakan Hari Santri, walaupun Hari Santri itu berdasarkan Kepres. Diem dia. Jadi Hari Santri itu adalah miliknya semua elemen bangsa Indonesia, tetapi yang baru punya kesadaran untuk memperingatinya itu hanya baru orang NU. Tepuk tangan untuk NU. Lanjut. Tadi secara akar sosiokultural itu sudah dibahas oleh Ibu Ustazah ya. Kalau saya cuma nambah-nambahi aja Ibu Ustazah. Waktunya dibatas 20 menit. Saya bilang sama moderator, saya bicara kalau bicara itu minimal itu 1 jam. Wah, ya. Ini serius. Saya 2 minggu lalu diundang seminar di Unuja Probolinggo, itu 1 jam 40 menit kuat saya bicara itu. Masalahnya yang hadir rata-rata mahasiswi, glowing ya semangat. Kalau di sini ibu-ibu ustazah yang sudah nun sewu setengah bayar, ya wis lah lebih cepat lebih baik. Esensi memperingati Hari Santri Nasional ini. Apa sih esensi kita dari memperingati Hari Santri Nasional? Bukankah sudah ada proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 45 atau setiap 17 Agustus kita melaksanakan peringatan kemerdekaan RI. Apakah ini enggak taksilul hasil istilah santri? Sudah ada peringatan kemerdekaan 17 Agustus kok masih ada hari santri. Ya jawabnya gampang, karena setelah proklamasi kemerdekaan NI kaum penjajah itu masih belum pergi dari Indonesia. Maka kemudian lahirnya resolusi jihad.
resolusi jihad yang mendalangi siapa? Santri. Gitu. Ketika proklamasi 1945 Indonesia masih belum merdeka. Itulah tadi yang sudah dipaparkan oleh narasumber pertama. Akar sosial politik waktu itu diantaranya faktornya waktu itu adalah itu. Ini yang perlu diingatkan adalah kalau tadi yang pertama bilang jas merah biasa Soekarno, kalau itu seragamnya hijau. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Saya ulangi, jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kenapa demikian? Karena selama ini jasa ulama itu ditimbun, tidak dinaikkan. Sebelum ada Hari Santri Nasional, seolah-olah jasa para ulama itu sangat kecil. Iya apa tidak? Enak saja. Ulama yang berdarah-darah, ulama yang tahajud tengah malam, ulama yang puasa untuk kemerdekaan RI. Enak saja mau dilupakan begitu saja. Gak bisa dong darling. Nah, ibarat anak muda mahasiswa Unisnu lagi jatuh cinta kan gitu. Saya sudah berkorban mati-matian. Begitu di ujung kau sudah saya dicampakkan begitu saja. Maaf darling, tidak bisa. Ya kira-kira begitulah. Jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Oleh karenanya dalam konteks kita pertama memperingati Hari Santri Nasional itu adalah ekspresi bersyukur. Allah Ta'ala saja sudah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surat Ad-Duha ayat 11. Nikmat kemerdekaan di antara nikmat terpaling terbesar bangsa Indonesia itu adalah nikmat kemerdekaan. Coba kalau masa penjajah belum tentu kita bisa duduk begini sambil guyon-guyon. Pak Nur Hidayat pakai jas gagah. Belum tentu kalau masih dalam era penjajahan, mainan HP nggak bisa. Kita ekspresi untuk bersyukur. Lah kenapa sih harus memperingati kemerdekaan? Lo yang jeung Nabi saja dawu, man lam yaskurin nas lam yaskuril. Kita proses bersyukur kepada Allah juga jangan melupakan jasa sesama manusia. Para pahlawan kita yang sudah berdarah-darah. Kedua makanya mengenang perjuangan santri, ingat. Tanpa santri, tanpa komunis santri, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Oke, kita jujur. Dalam sejarah peperangan memang tidak 100% orang Islam. Ada juga beberapa sebagian kecil yang non-muslim. Tapi terbesar itu adalah dari kalangan santri. Zamannya paman saya saja mondok di Jawa Timur itu masih mengalami peperangan itu. Dan yang terpenting adalah dalam esensi memperingati Hari Santri Nasional ini adalah membangkitkan semangat juang. Setidaknya dengan kita memperingati Hari Santri Nasional, pada generasi santri milenial akan mengerti bahwa dulu para pendahulunya adalah para pejuang-pejuang sejati yang turut serta membela kemerdekaan Indonesia ini adalah dengan cara mempertaruhkan nyawa, mengorbankan nyawa, bahkan gugur di medan peperangan. Kenapa? Kalau hal ini tidak ada peringatan Hari Santri Nasional, dijamin generasi santri NU sekarang tidak akan ada yang mengerti. Bagaimana dulu disangkanya cuma santri itu baca kitab di pondok. Santri zaman dulu kalau zaman peperangan di pondoknya jarang. Cerita-cerita orang tua saya, paman saya zaman mondok di Jawa Timur segitu. Ayah saya itu masih asli dulu mondoknya di Tebuireng itu zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Makanya kalau masuk di Google itu tulis Aba Afandi Gus Dur, itu di situ masih banyak kisahnya. Oke, nggak perlu banyak-banyak. Apa? Zaman dulu santri itu di pondok itu sedikit, cuman sehari 2 hari di pondok keluar lagi perang, medan perang. Seminggu 2 minggu balik pondok, itu zaman dulu seperti itu. Oleh itu makanya kita harus memberikan pemahaman kepada generasi santri milenial. Inilah dulu generasi santri terdahulu menjadi santri. Makanya saya tetap walaupun tempatnya di kampus, gelar saya rembel akademis depan belakang, saya tetap pakai sarung, pakai sendal karena saya orang santri. Nah ini tadi santri yang derek saya mau pakai celana. Kan di kampus banyak mahasiswi, gak usah pakai sarung aja, kalau ganteng tetap ganteng walaupun pakai sarung.
Oke, lanjut. Gelora fatwa resolusi jihad. Ini baru pengantar. Dengan ketika fatwa resolusi jihad itu digelorakan, yakni yang diawali dengan berkumpulnya wakil-wakil NU di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 45, yang kemudian puncak pertempuran itu terjadi pada 10 November 45, tidak bisa lepas dari namanya fatwa resolusi jihad yang diawali dengan berkumpulnya para delegasi NU di Surabaya tadi. Resolusi jihad itu bukan start akhir, tapi start awal. Ibaratnya resolusi jihad itu genderang. Begitu genderang perang itu ditabuh yang berupa fatwa resolusi jihad, itu adalah genderang awal peperangan untuk babak penentuan memerdekakan Indonesia. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 45 masih belum merdeka. Karena para kaum penjajah itu betah ning Indonesia. Apa mana sing sepatu duwe bojo wong Indonesia, kok rondo Jawa penak-penak jare wong Belanda nih. Mungkin ngono. Nah, dalam gelora resolusi jihad ini saya mengamati ada dua unsur. Satu, nasionalisme, yang kedua religiusitas. Nasionalisme adalah cinta kepada tanah air, cinta kepada negara, dan juga ditopang dengan asas religiusitas. Kenapa? Ketika fatwa resolusi jihad digelorakan, kalau hanya berdasarkan konteks semangat nasionalisme tanpa religiusitas, saya yakin tidak akan menang melawan kaum penjajah. Apa yang dimaksud religiusitas? Ini bukan hanya religiusitas tapi plus spiritualitas. Masih ingat sejarah-sejarah Mbak Abdullah Abbas? Justru tokoh resolusi jihad yang paling sakti itu dari Jawa Barat, Mbak Abdullah Abbas dari Buntet Cirebon. Makanya hati-hati kalau ada orang dari Cirebon. Sunan Kalijaga saja bertapanya di Cirebon, pakai kalah lah secara itu dulu. Nasionalisme, cinta tanah air. Tapi di sini juga ada religiusitas. Makanya asas yang digunakan nanti akan dibahas berikutnya dalam tinjauan syariat. Itu dua unsur ini tidak bisa akan dipisahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari ketika menggelorakan fatwa resolusi jihad itu dengan dua landasan, yakni landasan nasionalisme dan religiusitas. Makanya Mbah Abdullah Abbas kita mengerti. Kayak apa Mbah Hasyim Asy'ari belum mau memulai gerakan sebelum Mbah Abdullah Abbas dari Cirebon itu rawu. Yang Mbah Abdullah Abbas Cirebon, Mbah Abbas Cirebon, sendal bakyak, sendal kayunya dilempar saja bisa menjatuhkan helikopter. Kira-kira ya kayak sepatunya Ustadz Nur Hidayat lah, kalau dilempar bisa jadi ribuan dolar lah gitu. Nah, kalau Mbah Abbas sepatunya dilempar bisa jadi hancurkan helikopter kaum kolonial. Ini menandakan tidak bisa lepas daripada religiusitas dan spiritualitas. Religiusitas, mereka tetap melawan kaum penjajah itu dalam konteks, dalam lingkaran aturan-aturan syariat. Mereka tidak melarang aturan-aturan syariat. Nasionalisme dan religiusitas. Oke, lanjut. Unsur-unsur fatwa resolusi jihad. Nah ini dia. Kenapa waktu itu fatwa resolusi jihad dilahirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Karena ada 3 unsur ini. Kalau tanpa unsur ini tidak akan terwujud itu fatwa resolusi jihad. Pertama, ancaman stabilitas negara. Tadi sudah dibahas panjang lebar oleh pembicara narasumber yang pertama. Karena kaum kolonial masih betah pasca pasca proklamasi, bahkan ingin membonceng kaum sekutu. Ancaman waktu terjadi stabilitas negara yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga kalau tidak ada gerakan nyata, negara ini akan bisa kembali jatuh ke tangan kaum penjajah. Yang kedua para kiai, yang ketiga pesantren, dan yang keempat santri. Tidak ada unsur resolusi jihad universitas. Waktu itu mungkin belum ada universitas. Tidak ada
di luar komunitas santri yang waktu itu dominan dipromotori oleh para kiai yang menggerakkan elit-elit pesantren yang kemudian dengan pasukan utama, pasukan inti coron itu para santri. Ceritanya paman saya waktu itu tuh subhanallah, orang asing juga ya, yang antek-antek orang asing, orang pribumi yang jadi orang antek asing, iya banyak yang sakti, yang dibacok tidak mempan, kan banyak orang-orang pribumi yang jadi antek-antek penjajah. Makanya waktu itu santri sakti-sakti ya, kira-kira paling tidak ya seperti mahasiswa Uni Senu Jepara saat inilah kira-kira. Ya, kalau ditembak nggak apa-apa mahasiswa Uni Senu Jepara, tapi kalau pakai tembak air, unsur-unsur itu. Jadi di situ stabilitas negara benar-benar sudah terancam, kemudian inisiatif para kiai, para elit kiai, kemudian para elit pesantren, dan kemudian menggerakkan kaum santri. Itulah faktor. Tanpa kondisi yang pertama tadi, yaitu stabilitas negara terancam, tidak akan Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Nah ini dia, kita pembahasan inti. Fatwa resolusi jihad dalam tinjauan syariat. Ini saya sudah dikatakan di mana-mana. Ini dalam tinjauan Maqasidus Syariah. Saya bulan lalu mengisi itu juga seminar di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi pemikiran Maqasidus Syariah Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi kan kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari yang viral itu kan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Itu saya bedah bersama Ma'had Ali Tebu Ireng di sana. Ya itu tadi semangatnya luar biasa karena yang banyak santri putri. Kalau di sini yang banyak bapak-bapak. Jadi dimensi pemikiran Maqasid Syariah Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Di sini saya membidik fatwa resolusi jihad ini dalam tinjauan Maqasidus Syariah. Nah, kita sering dengar hubbul waton minal iman. Pokoknya cak ansor pidato pasti hubbul waton minal iman. Sampai aku ndelok ana potongan video iku lho film Jaka Sembung. Film Jaka Sembung melawan Belanda, aku mau turun medan hubbul waton minal iman. Aduh, Jaka Sembung santrine NU iki. Pertanyaannya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mengatakan hubbul waton minal iman. Tidak ada satupun hadis nabawi yang mengatakan hubbul waton minal iman. Tidak ada kitab fikih manapun yang mengatakan hubbul waton minal iman. Tidak ada itu. Satu-satunya ulama besar dari Indonesia yang dauh dan berfatwa hubbul waton minal iman yaitu beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Cinta tanah air sebagian dari iman. Sampai Bansar ku nyangkanya ku hadis kalau lagi pidato. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubbul waton minal iman. Duduk qolan Nabi qola Syekh Hasyim Asy'ari Bansar. Apalagi cak Ibnu IPPNU ya semalum lah. Aku kaya ngene iki ya karo soalnya aku masuknya pembina Ibnu Jeporo iki. Aku masih masuk sering kumpul karo cak Ibnu iku pembina Ibnu Jeporo. Tapi aku daftar dari pembina IPPNU ora diterima, jarane kudu pakai jilbab sih. Oke. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan membela tanah air itu bagian daripada iman, hubbul waton minal iman? Tidak ada satupun ayat Al-Quran, tidak ada satupun hadis nabawi, tidak ada satupun pendapat ulama. Ini yang saya katakan, Kiai Hasyim Asy'ari itu ternyata seorang ulama pakar Maqasidus Syariah. Kedua, nanti akan saya bedar. Kenapa juga Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu memaparkan fardu ain membela tanah air. Barang siapa mati dalam membela tanah air maka hukumnya mati syahid. Silakan cari di kitab manapun tidak akan ketemu itu. Wajib fardu ain bagi setiap warga negara itu wajib membela tanah air. Barang siapa yang gugur maka dia mati syahid masuk surga. Luar biasa kan. Kalau itu jelas Kiai Hasyim Asy'ari, bukan kayak fatwanya sekarang yang celana cingkrang bom bunuh diri masuk surga. Nah, itu sudah jelas enggak jelasnya itu. Apa demikian? Ini saya berbulan-bulan mengamati buka kitab ini, buka hadis ini,
Kok enggak ada, dari mana Kiai Hasyim Asy'ari begitu beraninya berfatwa bahwa cinta tanah air itu bagian daripada iman dan membela tanah air itu adalah fardu ain, barang siapa yang mati dalam membela tanah air mati syahid masuk surga. Ternyata pas saya lagi menyelesaikan disertasi doktor dalam bidang maqasidus syariah langsung kebayang plong. Oh, Mbah Hasyim Asy'ari ternyata orang ahli maqasid syariah. Apa? Coba kita kaji satu persatu. Saat itu kaum Belanda, kaum kolonial penjajah membunuh, memperkosa, menyiksa kerja paksa, menjarah kekayaan harta, menakut-nakuti. Jelas? Semua itu adalah dosa besar. Dalam maqasidus syariah disebut ada dharuriyatul khams, 5 hal pokok yang harus dipertahankan. Apa itu? Pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, masalah runtutan ini ulama beda-beda. Hifdzun nasab, menjaga nasab. Ada hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzun nasab, menjaga nasab. Hifdzun nafas, menjaga jiwa, sudah jelas kaum penjajah membantai. Berarti kaum penjajah melanggar prinsip hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul nasab sudah jelas kaum penjajah juga memperkosa, merusak nasab bangsa Indonesia. Hifdzul mal sudah jelas bangsa penjajah menjarah kekayaan bangsa Indonesia dibawa. Hifdzul din jelas juga kaum penjajah, bukan hanya itu, mereka juga hifdzuddin, menjaga agama. Kaum penjajah juga melakukan kristenisasi. Hifdzul akal sudah jelas banyak masyarakat bangsa Indonesia yang dibuat ketakutan. Jadi 5 poin ini yakni menjaga agama, hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzul mal menjaga harta, hifdzun nasab menjaga nasab, hifdzul akal menjaga akal. Semuanya itu diporak-porandakan oleh tatanan kaum penjajah. Sedangkan mempertahankan 5 hal itu hukumnya fardu ain. Barang siapa yang gugur dalam mempertahankan salah satu dari 5 hal itu, dia mati syahid dan masuk surga. Itulah landasan fatwa Kiai Hasyim Asy'ari. Karena bangsa penjajah sudah memporak-porandakan dalam dharuriyatul khams, 5 hal pokok yang harus dipertahankan menurut syariat Islam. Sekali lagi saya ulangi, yakni menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga nasab, menjaga otak, akal dan seterusnya. Itu semua dilabrak oleh kaum penjajah. Itulah jadi akar masalah. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari kok segitu beraninya memfatwakan bahwa membela tanah air itu bagian daripada iman. Karena hakikatnya melawan kaum penjajah waktu itu adalah memperjuangkan 5 hal pokok dalam syariat Islam ini, yakni dharuriyatul khams tadi. Makanya itu, lanjut, makanya kenapa fardunya itu tadi, setiap individu perseorangan wajib untuk mempertahankan itu. Contoh paling gampang mempertahankan. Orang punya harta, dirampok, dia wajib membela diri. Dia mati mempertahankan hartanya, itu adalah mati syahid. Orang sama istrinya jalan di tengah jalan ada rampok mau memperkosa istrinya, dia wajib membela diri. Mati, maka mati syahid. Itu hukum daripada hifdzun nasab, menjaga nasab. Itulah latar belakang saya bilang. Makanya saya katakan Mbah Hasyim Asy'ari itu seorang tokoh yang ahli maqasid syariah. Makanya sebulan yang lalu kalau di Tebu Ireng itu bedah pemikiran maqasid. Tapi Mbah Hasyim waktu itu yang dibedah itu kitab apa? Kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu. Jadi 5 pokok pilar-pilar syariat itu, sekali lagi saya ulangi, menjaga agama, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga jiwa. Saya ambil kasus dulu contoh di sini, Mbah Kiai Abdullah Hadik. Nah, menurut kesaksian Maulana Habib Lutfi, Mbah Abdullah Hadik ini waktu meletusnya resolusi jihad itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu dipercaya sebagai koordinator perlengkapan logistik. Jadi dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu sering ke Pondok Balai Kambang. Masih zaman Kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu sering ke Pondok Balai Kambang. Nah,
Mbak Abdullah Hadik ini saat peperangan resolusi jihad, fatwa resolusi jihad waktu itu, peperangan yang berlanjut pada peperangan, oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu ditugaskan sebagai koordinator perlengkapan logistik. Cuman maklum zaman segitu kan Mbah Abdullah Hadik belum punya medsos, jadi orang kepada tahu. Kalau sekarang kan OTW Surabaya jadi ketua koordinator perlengkapan logistik resolusi jihad. Share. Di tokoh resolusi dari Jawa Tengah. Buku-buku sejarah itu NU yang ditulis oleh Kiai NU itu hanya mencantumkan nama itu adalah Kiai Subhi Parakan. Karena Kiai Subhi Parakan terkenal sebagai Kiai ahli subuk. Jadi sebelum para pemuda-pemuda NU waktu itu dari Jawa Tengah mau turun medang peperangan itu disubuk oleh Kiai Subhi Parakan. Padahal di situ juga Mbak Abdullah Hadik Balekambang itu berperan. Makanya kan ada kisah Mbak Abdullah Hadik dari Balekambang diculik sama tentara Jepang, tapi berkali-kali kalau Mbak Abdullah Hadik dinaikkan di atas mobil jeep, mobilnya macet. Kalau Mbak Abdullah Hadiknya diturunkan, mobilnya jalan lagi. Mbak Abdullah Hadik itulah keramatnya zaman dulu. Ya kira-kira setara lah dengan karomanya mantan ketua RMI NU Jepara periode lalu lah kira-kira. Seperti makanya kalau Kiai Saifuddin Juhri itu berarti bisan ya, bisannya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Saifuddin Juhri itu ya bisannya Kiai Wahid Hasyim. Dalam bukunya guruku orang-orang dari pesantren itu justru kalau melihat dari Semarang itu, Semarang Jawa Tengah, Semarang itu banyak sekali waktu itu tokoh-tokoh pergerakan anak-anak muda NU yang terlibat aktif dalam resolusi jihad. Nah ini. Jadi kita orang Jawa Barat jangan minder tentang resolusi jihad. Memang yang mengemuka di sejarah seolah-olah Jawa Timur karena memang posisinya di Jawa Timur. Tapi dari Jawa Tengah dan Jawa Barat juga itu banyak para pemuda-pemuda yang terlibat aktif. Kalau ini masalah resolusi jihad, karomanya Mbak Abbas Buntet itu, ini selingan sedikit. Jadi dulu tuh yang meramal Gus Dur yang akan menjadi orang hebat itu ternyata Mbak Abbas Buntet. Jadi ceritanya waktu abah saya masih mondok di Jombang itu, waktu itu Gus Dur itu masih sekolah SD. Waktu itu bukan di Tebuirengnya, abah saya di Tebuireng terus Tambak Beras. Waktu itu Gus Dur itu ngikut Kiai Fatah Hasyim di pesantren Tambak Beras Jombang. Waktu itu pesantren Tambak Beras Jombang santrinya belum ada 200, masih di tengah alas. Sekarang kan udah puluhan ribu. Setelah haflah akhir sana yang ceramah itu Mbak Abbas Buntet. Yang ceramah itu Mbak Abbas Buntet. Lazimnya santri, kiai turun dari panggung kan salaman Gus Dur. Gus Dur ngajak Abbas saya, ayo Kang Afandi, salaman sama Mbah Abbas. Salaman, pas habis salaman itu di sampingnya ada Kiai Fatah Hasyim pamannya Gus Dur. Kata Kiai Fatahnya, Mbah Abbas, iki jenenge Abdurrahman Wahid, iki putune Mbah Hasyim Asy'ari. Apa yang terjadi? Waktu itu karomanya Mbak Abbas. Jadi Mbak Abbas lah yang meramal suatu saat Gus Dur itu akan jadi orang hebat. Begitu Yai Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang bilang ini cucunya Kiai Hasyim Asy'ari, Mbak Abbas langsung dirangkul Gus Dur. Gus Dur itu dirangkul, diciumi kiri kanan. Di hadapan para kiai bilang, ini nurnya Kiai Hasyim Asy'ari, ngeloncatnya ke sini. Nurnya Kiai Hasyim Asy'ari bukan sama putra-putranya tapi sama cucunya. Ini nanti kalau gede akan menjadi orang hebat, akan menjadi presiden. Itu karomnya Mbak Abbas Cirebon. Hebatlah orang Cirebon, tepuk tangan untuk orang Cirebon. Maksudnya Mbak Abbas. Mau sampai. Nah, kembali ke sini. Lanjut di sini. Di sini kemudian pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti Mbak Abdullah Hadik dan para tokoh-tokoh lain dari Jawa Tengah itu banyak yang terlibat aktif dalam resolusi jihad. Tapi nyaris hilang dari catatan sejarah. Itulah yang kita biasa menyebutnya pahlawan tanpa tanda jasa. Terakhir, reaktualisasi fatwa resolusi jihad di era modern. Nah ini, kalau dulu Mbah Hasyim Asy'ari memfatwakan hubbul waton minal iman, maka pada tanggal berapa ini? 18 Oktober 2022 di perpustakaan Unisnu Jepara saya menfatwakan tolabul ilmi minal iman. Saya ulangi, tolabul ilmi minal iman. Kok bisa? Jangan ngada-ngada. Iya bro,
Kalau dulu Mbah Hasyim Asy'ari adalah hubbul watan minal iman, yang dimaksud itu adalah hubbul watan turun medan peperangan melawan kaum penjajah. Sekarang sama, thalabul ilmi, mencari ilmu kita ini untuk mengangkat harkat martabat bangsa dan negara kita. Kita thalabul ilmi, mencari ilmu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Walaupun sudah tidak ada kaum penjajah, tanpa ilmu yang memadai, niscaya bangsa ini akan menjadi budak bagi bangsa lain. Kalau hadis thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimah itu sudah biasa. Tapi saya tegaskan, thalabul ilmi minal iman. Mencari ilmu itu adalah bagian keiman. Kenapa? Karena siapapun yang tidak mau menuntut ilmu di era milenial ini, berarti dia turut serta untuk merongrong kualitas dan keutuhan negaranya. Kenapa? Tanpa pendidikan, strata pendidikan yang memadai, akan kualitas sumber daya manusia itu menjadi keropos, sumber daya negara, kualitas generasi bangsa itu menjadi di bawah standar. Kenapa? Kalau dulu dituntut kaum muda untuk menjadi Hizbullah, untuk jadi tentara melawan penjajah, sekarang sudah tidak lagi. Generasi muda sekarang adalah di meja belajar, di ruang kuliah, di ruang sekolah. Itulah termasuk daripada hubbul watan minal iman, dengan cara thalabul ilm. Karena yang kedua, peningkatan intelektualitas dan beragam kompetensi. Kalau dulu para santri yang diutamakan peningkatan kejadugan, kedikdayaan dan kesaktian. Dulu santri tidak sakti, tidak susah nyari istrinya gitu. Katanya dulu kan santrinya sakti-sakti dulu. Ya. Bisa jalan di atas pohon kelapa. Ya, kita kan bisa jalan di atas pohon kelapa, tapi pakai lip. Peningkatan intelektualitas dan beragam kompetensi. Inilah kalau kita zaman dulu santri selalu menambah ilmu kanuragannya, menambah sedikit strategi perang untuk melawan kaum penjajah. Tapi sekarang bukan lagi itu. Yang sekarang yang dibutuhkan ini bagaimana meningkatkan intelektualitas dan kompetensi para generasi bangsa. Kita agar menghadapi persaingan global ini, kita bisa bersaing dan bisa mengangkat status sosial negara Indonesia sebagai negara yang unggul. Yang terakhir, modernisasi metode pendidikan. Modernisasi metodologi pendidikan. Saya terinspirasi oleh opini seorang ulama besar dari Tunisia. Namanya Syekh Tahir Ashur. Dalam kitabnya Ushul Nizam Al-Ijtimai. Santri biasanya cuman kalau ilmu politik bacanya karangannya Imam Mawardi, Adabul Muluk, Ahkamus Sultaniyah itu. Coba sekali-kali baca kitab Ushul Nizam Al-Ijtimai fil Islam karangan Syekh Tahir bin Ashur, ulama besar dari Tunisia, ulama modern, pakar maqasid syariah. Beliau cukup simpel untuk memajukan strata sebuah bangsa dan negara dalam berbagai bidang. Itu kuncinya cuma satu, merombak metodologi pendidikan lama dengan metodologi pendidikan yang lebih modern. Kita ambil contoh seperti tadi saya disebutkan, alumnus Universitas Al-Qarawiyyin Maroko. Ternyata orang Jepara itu lebih cantik. Di Maroko orangnya hidungnya mancung-mancung putih, tapi ternyata orang Jepara lebih menarik ya. Teman saya banyak yang nikah sama orang Maroko. Saya terpesona oleh promosinya siapa? Ali Markus itu loh. Direktur Kosmos, cintailah produk-produk Indonesia. Kata Gubernur Jawa Tengahnya, cintailah produk-produk Jepara. Ukir maksudnya. Oke. Di sana Syekh Tahir bin Ashur mengatakan, contoh paling gampang, Universitas Al-Qarawiyyin yang merupakan universitas tertua di dunia. Jadi tidak benar kalau Uni Al-Azhar itu tertua di dunia. Al-Azhar itu sangat muda. Setelah Qarawiyyin itu masih lahir kemudian Az-Zaituna Tunisia, Oxford. Baru Al-Azhar itu belakangan, masih bocah. Lihat silakan. Lihat di guestbook itu ada. Awalnya apa? Nah, hanya pendidikan ngaji di teras masjid. Pengajian di teras masjid, ekspansi kepada bentuk madrasah, kemudian menjadi universitas.
Ini menandakan apa? Metode pengajaran tradisional itu kurang bisa efektif jika diterapkan di era modern. Gampang, maksud iya belajar bongkar mesin ke SMK di teras masjid ya, jelas tidak. Ini menandakan apa? Sekarang masih ada yang tradisional di Masjid Al-Qurawin Fes Maroko itu masih ada. Jadi semua yang ngajar syaratnya belajar di situ harus hafal Quran dulu 30 juz. Nah, yang ini saya katakan apa? Bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Tahir bin Asyur, rekonstruksi, reorientasi semua metode pendidikan itulah kunci untuk membangun kemajuan peradaban manusia. Lantas apa kaitannya dengan resolusi jihad? Karena tadi saya sudah katakan kalau dulu resolusi jihadnya ada dalam konteks turun medan perang mengangkat senjata, kalau sekarang adalah jihadnya masuk di ruangan kelas belajar untuk menancari ilmu sebanyak-banyaknya. Kan sama. Dulu mengangkat senjata itu wasilah. Dalam tinjauan kaidah fikih. Wasilah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kemerdekaan. Sama sekarang kita juga. Menuntut ilmu di ruangan kelas ini adalah wasilah. Goyanya apa? Biar bangsa negara kita ini menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat. Al-umuru bimaqasid atau lil wasail hukmul maqasid kalau kata Kiai Rosib. Kita wasilah, turun medan perang itu melawan penjajah itu dulu adalah wasilah. Goyanya apa? Kemerdekaan. Sama, kita masuk ke ruangan belajar, mengajar, baik kita yang pengajar atau juga yang siswa santri yang belajar, itu adalah wasilah. Goyanya adalah untuk meningkatkan intelektualitas dan SDM yang muaranya akan bisa mampu mengangkat citra bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau tiba-tiba muncul alumnus Unisnu Jepara bisa menciptakan apa? Mobil dengan bahan bakar daun jati umpama. Saya kira cukup sekian. Jadi apa? Kalau dulu Mbah Hasyim Asy'ari adalah resolusi jihadnya adalah turun medan peperangan karena waktu itu penjajahan menggunakan senjata, kalau sekarang penjajahan menggunakan intelektualitas. Lihat silakan, sektor ekonomi masih dijajah melalui dengan dunia perdagangan. Sosial, politik, budaya masih terjajah. Jika intelektualitas dan SDM bangsa generasi santri tidak memadai, maka kita selamanya akan terjadi. Contoh paling gampang, kenapa kita pribumi di tampung kelahiran kita sendiri, di Mayong, pabrik-pabrik Korea. Orang asing menjadi bos di desa kita. Sementara kita yang sejak mbah-mbah kita menjadi karyawan, bahasa kasarnya menjadi buruh. Andai saja intelektualitas itu lebih tinggi, maka niscaya hal itu akan bisa diantisipasi. Sekali lagi, thalabul ilmi minal iman. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ini saya nanti langsung pamit nyun, saya ada acara lain ini. Ya, saya mohon maaf kalau tidak sampai selesai karena saya ada acara lain. Saya tadinya sudah senang karena awalnya dikasih tahu panitia pertama tapi akhirnya kedua. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.